dalam hidup, saya dan saudara itu harus selalu mengerti bahwa kita itu selalu bergerak di dalam Tuhan. Mau itu saudara percaya Tuhan atau tidak, Alkitab berkata, yang hidup yang bergerak itu semua dalam kendalinya Tuhan. Amin. Nah, setiap saya dan saudara tinggal mempersiapkan diri bagaimana saya dan saudara akan dipakai Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh sebab itu, mari sebelum kita sama-sama masuk lebih jauh dari apa yang saya ingin sharekan untuk kita semua, saya percaya Alkitab berkata bahwa kalau Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan, Tuhan bertahta di atas setiap orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka eleuteria itu akan terjadi. Mujizat-mujizat itu akan terjadi. Amin. Mari, sebelum kita merenungkan setiap kebenaran firman lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami butuh hikmat Tuhan. Urapan Tuhan bekerja atas kami. Kami percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kami, maka kuasa Tuhan, dunamos, rada, eksosia, akan terjadi dalam kami. Kami butuh Roh Kudus untuk menerangi setiap kebenaran firman Tuhan. Semua kami yang ada di Zoom ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tolong kalau sampai suara saya nggak kedengaran, saudara kasih kode untuk saya, entah angkat tangan atau apa. Oke. Nah, saudara, kita harus paham dengan jelas seperti tadi saya katakan bahwa setiap saya dan saudara perlu mempersiapkan diri untuk bisa bergerak dengan Tuhan. Karena begini, karena Tuhan tidak pernah bisa bergerak dengan orang yang tidak pernah siap. Orang yang tidak pernah sungguh-sungguh berada pada rule-nya Tuhan, maka dia tidak pernah akan bisa menjadi partnernya Tuhan. Ini prinsip-prinsip yang dasar, prinsip-prinsip yang sederhana. Dan yang kemudian juga saya dan saudara harus paham bahwa setiap kali saya dan saudara berbicara tentang Tuhan, maka kita selalu berbicara tentang progres, ada kemajuan-kemajuan. Ingat, kita di Zoom ini bukan sekedar hanya mau diajar, didoakan, diajar, dan didoakan. Tapi yang Tuhan kehendaki, goalnya saya dan saudara dengan Tuhan adalah kita harus berbuah. Yang kedua, prinsip kedua adalah berbuah tetap. Yang ketiga, berbuah banyak. Kata yang dipakai adalah balo. Balo dalam bahasa aslinya tidak terhitung, tidak terbatasi. Yang keempat adalah setelah berbuah itu banyak, tetap kemudian saudara dengar ini baik-baik, harus bagus, baik adanya. Untuk apa kita banyak berbuah, tetapi berbuahnya itu rusak dan tidak bisa dinikmati? Betul bukan? Dan yang kelima adalah dihukum, di Yohanes 15 itu, adalah konsisten. Yuk bilang konsisten. Nah, kegagalan orang Kristen adalah tidak konsisten. Kegagalan saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan adalah kebanyakan kita tidak konsisten. Doa tidak konsisten, baca firman tidak konsisten, menjaga iman percaya secara konsisten. Lihat akhirnya apa? Akhirnya hal-hal ini menjadi celah untuk saya dan saudara tidak bisa bergerak mengalami progres dengan Tuhan. Ini hal-hal yang dasar. Saudara-saudara bisa belajar, tambah cerdas, tambah pintar, tambah ahli dalam teologi. Tapi saya beritahu, itu tidak penting untuk kerajaan Allah. Itu penting secara akademisi untuk saudara bisa mengajar orang lain. Tapi saya beritahu kepada saudara bahwa kehidupan keseharian saya dan saudara untuk melakukan apa yang kita belajar, apa yang kita mengerti itu yang menentukan. Amin. Sebab hukum dalam kitab Matius pasal yang ke-7 itu berlaku. Ada orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat nabi namamu? Aku buat mujizat, aku lakukan usir setan dan banyak hal. Yesus bilang begini, yang pertama, sorry, aku harus berterus terang kepadamu. Yang kedua, aku tidak mengenal kamu. Saudara, kata mengenal yang dipakai itu adalah gini, aku tidak mengerti kamu. Kata mengerti itu berarti bicara tentang relation, ada hubungan yang dibangun. Nah, saya percaya setiap saudara punya relation, punya hubungan yang kita bangun sendiri dengan Tuhan. Amin. Dan ingat ini baik-baik, kita perlu konsisten.
Kita perlu konsisten. Kita perlu konsisten. Ini yang paling utama dari segalanya. Itu. Makanya Paulus berkata bahwa dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, hendaklah engkau apa? Berjaga-jaga dalam doamu. Paulus tidak berkata berjaga dengan doamu. Yang Paulus bilang adalah berjaga dalam doamu. Berarti apa yang kita ucapkan, kita perlu hidupi dalam apa yang kita ucapkan dengan doa itu. Katakan amin. Itu berbicara tentang kontinuitas, kontinu, berlanjut. Gitu. Ya, tidak bisa hari ini saya dan saudara percaya Tuhan, ketika tiba-tiba ada masalah, ada problem, saya mulai tinggalkan Tuhan. Mulai drop iman kita. Tidak bisa seperti itu. Kita terus konsisten. Harus konsisten. Itu dia. Nah, baik. Hari ini saya ingin share tentang hal yang dasar. Hal yang dasar, kenapa? Karena saudara harus mengerti yang baik-baik, yang baik. Di Matius pasal yang ke-7 tadi saya bilang ayat yang ke-22 dan selanjutnya. Yang pertama tadi Tuhan berterus terang, yang kedua, aku tidak kenal kamu, yang ketiga, Tuhan bilang gini, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan di dalam terjemahan asli itu, engkaulah sebagai tempat sarang penyamun, tempat yang jahat. Nah, dengar ini, tempat yang jahat itu bukan hanya berbicara saudara mencuri dan sebagainya. Dengar, ketidakpercayaan kepada Tuhan, itu salah satu kejahatan yang kita buat. Amin, saudara. Ketika saya dan saudara tidak mempercayai Tuhan, kita sedang melecehkan Tuhan, dan itu kejahatan yang fatal, saudara. Gitu. Nah, mari hari ini kita akan membahas tentang hal dasar. Saya akan share langsung di screen, saudara bisa ikutin, ya. Oke, start screen. Oke, saudara sudah bisa mengikutinya? Sudah? Sudah muncul ya? Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang me pobeste. Kata me pobeste ini hal yang penting. Saya memang suka sekali untuk berbicara dan mengajar hal-hal yang dasar. Kenapa, saudara? Dengar ini baik-baik. Manusia itu suka yang penampilan, performance, keren dan sebagainya. Tetapi kita pelajari dengan baik-baik. Alkitab selalu menjelaskan Tuhan Yesus selalu fokus kepada hal-hal yang dasar, hal-hal yang kecil. Seseorang celaka itu bukan karena masalah yang sesuatu yang besar, saudara. Tapi batu-batu kecil, kerikil-kerikil yang saya dan saudara tidak menjaga, tidak tadi yang saya bicara tentang konsisten, itu akan jadi problem yang besar untuk saya dan saudara. Nah, hari ini kita berbicara tentang don't be afraid atau me pobeste. Sebenarnya dalam terjemahan yang lain, kata me pobeste itu bukan sekedar jangan takut, tetapi mari saya beritahu kepada saudara, ada kalimat yang lebih luar biasa untuk me pobeste. Kata yang dipakai untuk terjemahan yang lain adalah ini, robek-robek rasa takut itu. Amin. Wow, ini dia. Nah, tentunya saya dan saudara ada dalam masa pandemi. Nah, ini banyak yang kita udah dengar, udah dibahas. Saya percaya juga Bapak Gembala saudara sudah membahas berulang-ulang. Tapi mari hari ini kita bahas lagi. Kita bahas supaya mantap iman saya dan saudara. Mepo beste, saya lebih fokus dan kuat kepada ini. Mari ada waktunya. Rasa takut, rasa yang menekan saya dan saudara itu kita perlu merobeknya, menghancurnya. Saudara tahu kenapa? Karena pobeste, ketakutan yang mencekam, yang mengikat, yang menekan, pressure yang sangat kuat, itu bisa merupakan jalan, merupakan celah untuk saya dan saudara tidak percaya Tuhan. Ingat, dosa yang terbesar itu ketika kita tidak percaya Tuhan. Amin, saudara? Bukan karena saudara sakit, bukan. No, saudara. Dengar, ketika saya dan saudara tidak percaya Tuhan, maka kebinasaan datang untuk saya dan saudara. Menjadi bagian saya dan saudara. Ini hal dasar. Nah, mari
kita tangkap dulu, kita bereskan dulu salah satu akar permasalahannya. Kenapa sampai manusia itu bisa menjadi ragu? Kenapa sampai manusia itu bisa menjadi takut, tidak percaya? Kenapa manusia itu bisa menjadi gelisah dan sebagainya? Salah satu akar permasalahannya ini, me pobeste. Ada ketakutan yang mencekam, yang menekan, yang mengikat, yang membuat saya dan saudara itu tidak bisa mengalami breakthrough, tidak bisa menjadi revival dalam diri, gitu. Ada perasaan-perasaan takut yang bergejolak dalam saya dan saudara. Hari ini, malam ini kita perlu merobeknya, kita perlu menghancurkannya, kita perlu mendobraknya supaya terjadi miracle. Amin, saudara. Good. Mari. Nah, saya dan saudara mulai ikutin terus. Apa artinya takut? Gitu. Oke. Nah, merasa gentar atau ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Banyak hal. Yang kedua, takut itu juga berbicara ketakuan, segan, dan hormat. Ini yang bicara tentang. Yang kemudian juga takut itu bicara tidak berani. Saudara pernah ketemu dengan orang yang tidak berani ambil keputusan, tidak berani menyatakan sikap, tidak berani untuk masuk area yang baru, tidak berani untuk melangkah di luar apa yang biasa kita sudah jadi kebiasaan kita Tuhan mau kita keluar, saudara. Ini butuh keberanian. Nah, tidak berani berbuat atau menempuh atau menderita dan sebagainya. Takut itu juga berbicara tentang gelisah, kekhawatiran. Itu takut, saudara. Nah, oke. Mari kita akan lanjut terus untuk saya dan saudara. Nah, oke. Nah, saya akan pelan-pelan penyebab rasa takut ini, saudara. Dengar, itu cuma satu, yaitu dosa. Yuk, buka Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, ini merupakan dasar pijakan. Alkitab berkata untuk saudara-saudara, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, lihat ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Yare erom higbikti. Nah, dengar ini. Kata takut untuk pertama kali terjadi di muka bumi ini ada di sini. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ya, perasaan yang mencekam, perasaan yang begitu menekan sampai sudah tidak bisa membuat sesuatu. Padahal saudara harus tahu, lihat, perhatikan di kalimat ini kalimat yang sangat baik, yang saya dan saudara nanti bisa menyimak di ayat sebelumnya dan sesudahnya nanti. Oke, ternyata hubungan antara Adam dan Tuhan itu begitu akrab. Oke, Tuhan ternyata itu suka ada di taman itu dengan Adam. Halo, satu waktu ketika Tuhan itu datang, Tuhan panggil, Adam, Adam, di mana kamu? Pertanyaan begini, apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Jangan-jangan Adam lagi belanja di Mall Panakukang. Apakah Tuhan tidak tahu Adam ada di mana? Adam lagi ngapain? Hello, Tuhan itu maha tahu. Tapi kenapa Tuhan panggil dia? Nah, ini dia, saudara. Dengar ini. Keretakan relation itu. Terputusnya hubungan. Membuat Adam terpisah dari Tuhan. Lihat. Nah, terpisahnya ini. Karena dosa membuat ketakutan itu mulai muncul. Halo? Mulai perasaan tertolak. Mulai perasaan gelisah. Dan sebagainya itu terjadi. Nah, lihat kalimat menjelaskan berikutnya adalah ini. Karena aku telanjang. Sudah lihat? Kata erom itu artinya gini. Adam
itu dilingkupi oleh Tuhan. Nah, saya punya satu gambar hilang. Itu sebenarnya gambar yang harus saya munculkan kepada saudara. Seperti ada lingkaran, dan Adam itu di tengahnya. Dan saudara tahu, lingkaran itu adalah Tuhan. Alkitab berkata, kita itu ada dalam genggamannya Tuhan. Amin. Kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, ketika Adam itu menjadi takut, oke, kata yang dipakai karena aku telanjang ini, artinya gini, ternyata kata erom yang dipakai itu artinya Adam terpisah dan terhempas dari Tuhan. Setelah itu, Adam mulai hancur, hubungannya hancur, dan sudah tidak ada perlindungan baginya. Nah, memang terjemahan kita adalah kata yang sederhana, yang dipakai adalah kata telanjang. Yang dipakai, jadi oleh karena terpisahnya itu, covering, perlindungannya Tuhan itu terlepas, maka dia bersembunyi. Kata hibekti itu adalah gini, dia mulai menjauhkan diri, menjaga jarak, dia mulai menutup diri. Pernah lihat nggak orang takut? Dia akan menutupi diri dari segala hal, betul kan? Dia akan mulai menjauhkan diri dari banyak hal, gitu. Oke, mari kita lanjut. Nah, saudara lihat ini, gambar manusia itu menjadi rusak. Oke, kalau saudara dan saya pelajari baik-baik, maka kejadian pasal yang pertama ayat 26 itu penting untuk saudara. Alkitab berkata begini, Elohim Azza Adam. Oke, saya ulangi. Elohim Azza Adam, the Selam atau Selam Demut, Adam Kabot. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia saya dan saudara berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dan sebagainya. Oke? Nah, mari kita lihat. Saya kasih gambar ini untuk saudara. Gambar manusia itu menjadi rusak. Oke? Nah, manusia yang sudah perlu catat itu memiliki 2 dimensi dan 3 struktur. Strukturnya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Dan di dalam jiwa itu ada 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Oke? Nah, mulai ketika gambar Selam Demut itu rusak, maka pikiran, perasaan, dan kehendak itu kacau. Mulai pikiran ketidakpercayaan kepada Tuhan. Mulai ragu-ragu kepada Tuhan. Halo, bukankah saya dan saudara yang disebut anak Tuhan saja sering lakukan ini? Ketika lagi ibadah kita on fire, semangat. Ketika Pak Luther doain saudara, amin, amin, amin. Tapi perjalanan kehidupan keseharian mulai drop, mulai lagi down. Ketidakpercayaan mulai mendominasi. Permainan pikiran. Makanya Paulus berkata, hendaklah engkau menaklukkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Kata yang dipakai adalah arkomai. Arkomai itu adalah memenjarakan, menekan sedemikian rupa, menundukkan sedemikian rupa di bawah pikiran Kristus. Supaya apa? Supaya kita konsisten tetap percaya pada Tuhan. Amin, saudara. Soal itu, kalau saudara pelajari di kitab Injil, maka perhatikan ini. Setiap kali keraguan-raguan murid Tuhan Yesus untuk percaya pada Tuhan, langsung mereka mengalami masalah. Betul? Selalu. Misalnya ketika mereka di Danau Galilea, ketika mereka tidak percaya Tuhan, mereka hampir tenggelam, saudara. Waktu Petrus sudah berjalan di atas air, lihat. Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika dia sedang berjalan, angin sakal itu sedang terjadi. Kata angin sakal itu adalah inkuros. Tetapi tiba-tiba dia tenggelam. Kenapa? Karena inkuros, anemos,
berubah menjadi enkuros anemos. Dia merasa ada tiupan angin lain. Itu angin ketidakpercayaan. Makanya Alkitab berkata ini, dia tenggelam. Ketika dia tenggelam, dengarin, ketika dia tenggelam, Petrus mulai berteriak kepada Tuhan. Doyote sosome. Nah, ketidakpercayaan ini harus kita singkirkan. Lalu pikiran yang berikutnya, mulai pikiran negatif. Pikiran negatif mulai muncul. Jangan-jangan saya begini, jangan-jangan. No, saudara. No, saudara. Nah, yang bisa mengendalikan saya dan saudara pikiran cuma satu, firman Tuhan. Makanya kita perlu baca firman. Baca terus firman. Baca terus firman. Amin. Setiap hari, bangun tidur, katakan, aku semakin naik dan bukan turun. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Perkatakan terus. Perkatakan terus firman yang mengatakan. Oke. Bukan cuma pikiran saja yang rusak, saudara. Mulai perasaan juga. Perasaan benci, susah mengampuni. Saudara, lihat. Perasaan kacau, perasaan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, semuanya bercampur. Saudara, lihat itu. Nah, lihat ini. Ada dua kata Ibrani yang saya tulis antara pikiran dan perasaan. Itulah yang disebut. Nah, saudara perhatikan. Selem dan demut. Saudara, itu hancur. Itu rusak berantakan. Mengakibatkan, perhatikan, ada bahasa Ibrani yang di tengah di bawahnya. Lihat, manusia kehilangan rada. Kata rada itu di kitab Kejadian 1 ayat 26 berbicara tentang supaya manusia itu berkuasa. Kuasa ini yang hilang. Untuk pertama kali, Adam diberi kemampuan, diberikan kuasa, yaitu rada. Rada ini berbicara kemampuan untuk memanage, kemampuan untuk mengatur. Bagaimana kita bisa mengatur pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Itu hilang, itu berantakan. Sudah lihat itu? Makanya lah hilang kehendak atau tindakan kita. Muncul ketat, awon, pesya, ara, dan harmatea. Ini berbicara tentang dosa, bukan? Harmatea itu kan berbicara tentang menyimpang dari sasaran. Tidak mencapai target. Nah, mulai kita ada jarak yang jauh dari Tuhan. Muncul di sini. Kehendak kita mulai kita lakukan seenaknya. Seperti yang kita berkata, manusia melakukan segala sesuatu menurut apa yang dipikir dan apa yang dirasanya itu benar. Padahal itu tidak benar untuk Tuhan. Oke. Mari lihat skema manusia. Nah, tujuan pusat kehidupan atau Tuhan adalah pusat kehidupan. Lihat ini. Kebenaran, yaitu bicara pikiran. Kasih, itu bicara perasaan. Lalu kemudian perintah-perintah Tuhan yang kita jalankan. Itu merupakan kehendak. Yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan seharian. Nah, lihat. Rusak akibat dosa. Mulai pikiran, melahirkan ketidakpercayaan tadi saya bilang. Mulai perasaan, itu mulai terjadi, ada penolakan. Ada ketakutan. Dan banyak hal yang kita bisa. Lalu mulai muncul keinginan. Ada terjadi pemberontakan. Dan segalanya. Dosa penolakan Tuhan. Dari Tuhan sebagai pusat kehidupan. Mulai dosa mendominasinya. Saudara lihat. Nah, sedikit lagi. Terus bagaimana cara kita terlepas dari ketakutan itu? Bagaimana cara kita mengalami terobosan itu? Nah, kuncinya. Yang pertama adalah Tuhan. Yuk, bilang Tuhan. Yahweh, Elohim, Adonai. Nah, yuk buka 2 Korintus
2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat yang 17 berkata untuk saudara, ho de kurios to pneuma estin o de to pneuma kurios eleuteria. Terjemahan saya dan saudara adalah sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kunci pertama itu adalah Tuhan. Ketakutan saudara tidak bisa membuatnya dan menghilangkannya. Tuhan yang sanggup menolong. Katakan amin. Makanya kita butuh Tuhan, saudara. Kita perlu Tuhan. Itu. Perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Kata hode kurios to pneuma. Ini kata yang penting. Saya harus tahu. Tuhan adalah roh. Berarti roh itu bisa melihat segalanya dalam dunia jasmani ini. Amin. Roh tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Makanya saya dan saudara harus mulai menyadarkan diri. Kita tidak sendiri. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan dengan kita. Ada roh Tuhan dalam saya dan ada dalam saudara. Bahkan Alkitab berkata, Yesus berkata, aku berikan kepadamu roh yang akan ada di dalam engkau untuk selama-lamanya. Berarti saya dan saudara ada dimanapun, kondisi apapun. Bahkan terpuruk sekalipun, Tuhan adalah roh. Dan dia ada untuk saya dan saudara. Dan di mana ada roh Allah, estin ode to pneuma. Sebenarnya kata yang dipakai lebih tepat adalah roh Allah itu tinggal. Betah. Saya lebih suka memakai kata katai kasoi. Katai kasoi itu berbicara tentang menjadi betah, menjadi kesukaan. Berapa banyak saya dan saudara mau menjadi tempat kesukaan untuk Roh Kudus. Amin. Ini poinnya, saudara. Jangan jadikan Roh Kudus sebagai persinggahan, saudara. Roh Kudus persinggahan. Kalau saya dan saudara butuh, baru Roh Kudus. Kalau kita lagi happy-happyan, lagi berhasil, lagi sukses, kita lupa Tuhan. Nggak seperti itu. Nah, lihat keywordnya. Roh Allah itu harus betah, tinggal, tetap. Baru kalimat berikutnya adalah ini. Di situ ada apa? Kemerdekaan. Kata yang dipakai adalah eleuteria. Ini berulang-ulang saya jelaskan, saudara. Kata eleuteria dipakai itu bukan hanya kemerdekaan. Tapi eleuteria ini juga berbicara tentang mujizat. Saya percaya setiap malam Pak Luther khotbah, doain kalian. Mujizat demi mujizat terjadi. Eleuteria itu terjadi. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan buat. Saudara, waktunya untuk saya dan saudara masuk di areal-areal yang baru dengan Tuhan. Saudara masih ingat tentang Abraham? Dengar ini, saya dan saudara tidak bisa masuk di areal yang baru kalau saya dan saudara tidak bersedia meninggalkan areal yang lama. Ketika Tuhan berkata untuk Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, kampung halaman dalam kitab Kejadian. Itu satu keputusan yang cukup besar dan tidak segampang yang saya dan saudara pikirkan. Saudara ingat, di masa itu Abraham sangat kaya. Ayah Abraham, Terah, sangat terkenal dan terkaya di zaman itu. Tuhan bilang, tinggalkan itu. Tinggalkan zona nyaman. Malam ini, apakah saya dan saudara mau tinggalkan zona nyaman yang kita bangun itu?
dan masuk di area yang baru. Apakah kita mau meninggalkan zona nyaman yang kita bangun itu dan masuk kepada zona nyaman yang Tuhan buat? Itu penting. Dengar, di zona nyaman yang Tuhan buat, di situ ada keajaiban. Di situ ada mujizat. Di situ ada kemenangan. Dan jangan pikir bahwa ikut Tuhan itu selalu baik-baik saja. Alkitab berkata, engkau seperti domba yang dibawa ke tempat pengirikan. Satu kali murid-murid minta ikut Yesus. Yesus bilang, kamu mau ikut kemana? Domba, serigala semua punya liang. Untuk anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara paham ini, satu konsep yang penting. Bahwa betul, untuk anak-anak Tuhan, tidak ada bantal yang bisa menyenangkan kita tidur. Tidak ada tempat tidur yang nyaman buat saya dan saudara. Kecuali kita tidur dalam hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada tempat yang paling aman. Kecuali kita ada di tempatnya Tuhan. Sekalipun ada banyak ujian yang kita harus lewati dan hadapi. Saudara lihat, berapa banyak orang Israel mengalami mujizat. Apakah di Mesir? No. Padahal di Mesir mereka penuh banyak hal. Makanya ketika mereka keluar, mereka ketemu dengan satu masalah. Mereka berteriak-teriak kepada Musa dan mereka berkata, apakah engkau mau membuat kami mati di padang gurun? Kami di Mesir, ada banyak, ada bawang, rempah-rempah dan sebagainya. Mereka berada di zona nyaman sekalipun jadi budak di sana. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Tuhan harus mencabut mereka dan bawa ke mereka di padang gurun. Saudara tahu, justru di padang gurun itu adalah zona nyaman yang Tuhan bangun. Lihat, bagaimana pola pikirnya? Berbeda, bukan? Orang dunia akan berkata, bodoh sekali pola pikir. Mana ada dibawa ke padang gurun itu justru zona aman. Zona yang terbaik. Saya beritahu kepada saudara, justru di padang gurun itu, orang Israel mengalami perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan secara sempurna. Bagaimana mereka alami secara langsung. Ketika mereka butuh makan, butuh daging segar, Tuhan seketika memberikan daging. Ketika mereka butuh air minum, Tuhan memberikan air yang terbaik sepanjang masa. Ketika mereka kedinginan dan gelap di padang gurun, Tuhan datang menyatakan dirinya sebagai tiang api. Bukan sekedar hanya memberikan kehangatan, tapi juga memberikan terang. Bahkan bukan cuma terang dan kehangatan. Terang itu mengusir binatang-binatang buas. Bagaimana Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka, hey, ketika kamu ada di zona nyaman yang aku bangun, maka ada kemerdekaan, ada mujizat demi mujizat yang terjadi bagimu. Saudara lihat itu, betapa hebat dan luar biasa. Ketika mereka di siang hari, kepanasan dan sebagainya. Dengar, Tuhan datang, menyatakan dirinya dengan tiang awan. Itu di padang gurun. Kapan pernah saudara mendapat dalam sejarah hidup manusia, ada bangsa yang Tuhan yang menyatakan diri dengan begitu ajaib. Dan di tempat yang nyaman. Tidak. Justru hanya Tuhan orang Israel. Tuhan yang saya dan saudara sekarang. Yesus Kristus Tuhan itu. Menyatakan dirinya justru di tempat yang paling tidak nyaman. Yaitu di padang gurun. Padang gurun tempat kematian. Tapi disitulah tempat nyaman yang Tuhan berikan. Jadi saudara jangan takut. Saya percaya di masa pandemi ini adalah tempat paling nyaman Tuhan bawa saya dan saudara untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Amin. Ada mujizat demi mujizat yang terjadi. Mari coba kita perhatikan. Struktur manusia, roh, jiwa, dan tubuh di dalam pandemi ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Secara rohani, Tuhan sedang pulihkan keluarga-keluarga. Tuhan sedang pulihkan banyak hal. Yang tadinya kita sulit bisa ibadah di rumah. Orang tua terlalu sibuk, berangkat sana, berangkat sini, bisnis dan sebagainya. Terberai-berai. Anak kuliah, tempat lain dan sebagainya. Ketika pandemi ini, semua kumpul. Setiap hari bisa ibadah sama-sama. Bisa berdoa sama-sama. Ada terjadi revival. Ada terjadi pemulihan, restoration. Amin. Secara rohani, Tuhan sedang memulihkan hal seperti itu. Secara jasmani. Lihat, roh, kemudian secara jiwa.
Saudara, bagaimana Tuhan mulai memimpin rasa takut, rasa cemas. Tuhan mulai membawa kita untuk semakin bergantung pada Tuhan. Tuhan membawa saya dan saudara mulai percaya. Saudara, sekalipun kamu menjaga dirimu dengan baik, tanpa Tuhan kamu bisa binasa. Kamu bisa kena COVID kapanpun. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara jangan pikir bahwa kita selalu aman-aman saja tanpa Tuhan. Binasa saudara kita. Kita tambah berantakan saudara. Gitu. Secara jiwa, yang tadinya selalu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, Tuhan mulai mengajarkan. Selama pandemi ini, kita punya banyak waktu baca firman. Makan itu firman. Terus renungkan firman. Pikiran kita mulai dirubah oleh Tuhan. Amin. Jiwa kita mulai ditenangkan oleh Tuhan. Lalu kemudian apalagi secara tubuh. Tuhan ajarkan kebersihan. Kalau dulunya mau makan malah cuci tangan, sekarang cuci tangan. Sekarang rajin cuci tangan, saudara. Kalau kita keluar rumah, pulang kita mandi, bersih lagi. Keluar 5 kali, pulang mandi 5 kali. Bersih, saudara. Kalau dulu kita pemalas, saudara. Apalagi ada gaya anak-anak muda yang ngetren yang saya bilang. Dulu ada gaya ngetren, yaitu apa? Pakai jeans. Siapa yang lebih hebat? Nggak cuci 1 bulan. Itu jorok namanya. Tuhan mulai rubah konsep-konsep manusia. Mari, kita harus percaya zona nyaman Tuhan itu berbeda dengan zona nyaman manusia yang kita bangun. Udah ngalir saja dengan Tuhan. Percaya kunci pertama adalah Tuhan. Sebab di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Malam ini kita percaya ketika ada Tuhan dalam setiap saya dan saudara, mujizat terjadi, kemerdekaan terjadi, revival terjadi. Amin. Sudah lihat itu? Haleluya. Ya, ayat ini. Di kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara catat ini ya. Alkitab berkata untuk saya dan saudara, Didomi, Pneuma, Delia. Nah, saudara lihat itu. Lalu kemudian apa lagi? Nah, dinamis agape. Soprosnismos. Mari kita mulai lihat masing-masing. Saya udah mulai terjemahkan dia ya. Tuhan ini, sebab Allah memberikan atau mempercayakan kepada kita bukan roh ketakutan. Haleluya. Bilang, bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Mulai hari ini jangan takut COVID. Mulai hari ini jangan takut masa depan. Mulai hari ini jangan takut tidak dapat jodoh. Mulai hari ini jangan takut apapun. Karena Alkitab berkata, Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Perhatikan ada kata dinamis. Ada kemampuan, ada kekuatan yang Tuhan kasih. Bilang, dalam saya ada roh yang membangkitkan kekuatan. Yang lemah, yang gelisah, bilang dirimu ada kekuatan dalam diri. Bukan hanya kekuatan dinamis, tapi juga ada yang kedua, kasih. Gak perlu kita pura-pura mengasihi. Gak perlu kita pura-pura untuk menyatakan sesuatu yang tidak. Itu ada dalam roh. Tinggal kita explore, keluarkan. Kata yang dipakai bukan kata yang lain. Bukan didaskalia, bukan storge, bukan Thanos dan sebagainya. Tapi kata yang dipakai adalah agape. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita itu roh yang membangkitkan kasih yang sejati. Luar biasa. Saya percaya kita bisa mencintai Tuhan dengan kasih yang sejati. Amin. Kasih yang sejati Tuhan bangkit dalam saya dan saudara. Kita tidak akan mengasihi Tuhan dengan pura-pura. Dan yang ketiga adalah dan ketertiban. Nah, kemarin Pak Luther sempat bicara tentang kasih itu. Ya kan? Disciple, dari kata agapao, disiplin, nah, ketertiban, tertib.
Setiap saya dan saudara perlu tertib. Sopronismus itu bicara ketertiban, disiplin. Masuk gereja yang terlambat-terlambat. Baca firman perlu konsisten. Jangan malas. Nanti kalau di Zoom ini mau doakan baru kelihatan sungguh-sungguh kusuk sekali doanya. Tapi kalau enggak, main-main kan? Dan sebagainya. Jadi ada perlu juga kontrol, ada penguasaan diri. Jaga kata-kata kita. Kontrol perkataan. Jangan suka muntahkan. Jangan suka buang sampah. Tanpa sadar orang lain terluka dengan kata-kata. Kenapa? Ada roh yang Tuhan kasih membangkitkan ketertiban. Tertib dalam cara berbicara. Amin. Itu dia. Yuk lanjut. Nah. Ya, Kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang ketiga 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kata pahat atayagor itu kata yang sangat kuat untuk saya dan saudara, termasuk malam ini yang saya tekankan saudara. Apa yang saya dan saudara takutkan itu justru menimpa kita. Tadi yang ayat yang kita sudah baca, ada roh yang membangkitkan kekuatan. Yang tidak membuat kita jadi takut lagi. Amin, saudara. Kata pahat itu bukan cuma ketakutan, kecemasan, kekhawatiran berlebihan, over kekhawatiran. Kegelisahan yang membuat saya dan saudara seperti tercengkeram. Itulah yang menimpa. Kata azah itu adalah datang menekan, pressure, menekan saya dan saudara. Gitu loh. Kemudian kata yang ini, kata ata juga itu mengikat, membuat saya dan saudara menjadi tidak mampu bergerak, tidak bisa bikin apa-apa. Jadi, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sebab itu berubah. Amin. Singkirkan itu. Nah, mari sekarang kita Yohanes 15 ayat 5b berkata, Koris emo dinamai poyo o. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu, saudara, yuk kita terus berpaut dengan Tuhan. Terus, pokoknya apapun Tuhan, apapun Tuhan, apapun Tuhan. Mau susah, mau senang, mau dalam keadaan apapun, tetap Tuhan, tetap Tuhan. Konsisten, terus konsisten. Perkatakan. Itu. Di luar aku, kata koris ini bukan cuma di luar, terpisah. Ketika saya dan saudara mulai memisahkan diri, menarik diri, nah, dari Tuhan, saya dan saudara, nothing, tidak ada apa-apa. Seruduk. Oke. Mari. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, Tuhan menjawab kepada Paulus ketika itu Paulus berdoa supaya duri dalam dagingnya itu dilepaskan, kelemahan-kelemahan tubuhnya itu dilepaskan. Oke. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Arkeo karis mozo. Cukup. Artinya ini, sudah sampai batasnya. Sudah tercukupkan. Kasih karunia, katanya pakai karis. Nah, kasih karunia itu bicara kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan. Sudah cukup. Oke. Lihat ini. Sebab justru dalam kelemahannya, en astenia, kata en astenia berakhir. Justru dalam ini kemampuan kita terbatas, sudah berakhir semua yang kita bisa buat, berakhir semua yang kita bisa usahakan lakukan.
Karena kata estheia itu berbicara keterbatasan. Kata yang dipakai kelemahan. Saya sudah tidak ada apa-apa. Oke? Jadi dinamis, moteleo, kuasaku menjadi sempurna. Yuk, berapa banyak saya dan saudara mau kuasa Tuhan menjadi sempurna atas saya dan saudara? Akuilah kita lemah. Serahkanlah kelemahan kita kepada Tuhan. Amin. Setiap malam ketika Pak Gembala, Pak Luther doakan kalian, lepaskan, serahkan kelemahan itu. Serahkan sakit penyakit itu Tuhan. Supaya apa? Supaya dunamos atau dinamis, moteleo, kuasa Tuhan datang secara sempurna atas saya dan saudara. Maka eleuteria itu terjadi, mujizat terjadi. Amin. Itu dia. Ketika saudara di kantor, saudara di usaha, juga hal ini penting. Gitu. Roma 8 ayat 28. Alkitab berkata untuk saya dan saudara di sini adalah eido, elekos, agatos. Kita tahu sekarang bahwa Allah berarti turut bekerja. Kata elekos itu juga artinya Tuhan mengendalikan, menguasai. Tapi terjemahan kita memakai kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Tapi mari, saya mau jelaskan dulu kata eido, kata kita tahu dulu. Nah, perhatikan ini. Kalau saya dan saudara baca di awal Paulus tulis dalam kitab Roma 8 ini, ayat 28, perhatikan kata dibuka dengan kita tahu. Nah, kalau saya dan saudara belum tahu, belajar untuk tahu. Kapan? Sekarang. Jangan tunggu, dan tunggu. Kita perlu tahu dalam hidup saya dan saudara. Oke? Kita perlu tahu dalam semua yang saya dan saudara lakukan. Dalam semua yang saya dan saudara pikirkan. Dalam semua yang saya dan saudara rasakan. Lihat ini. Elekos. Tuhan berdaulat. Tuhan kendalikan. Terjemahan kita, Tuhan turut bekerja. Amin. Jadi saya dan saudara jangan khawatir. Halo, pandemi ini sedang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan punya kekuatan kemampuan mengendalikannya. Amin. Dia berdaulat mengendalikan segala. Tuhan turut bekerja di dalam pandemi ini. Supaya apa? Lihat ini. Dalam segala sesuatu ini mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan, kata yang dipakai adalah agatos. Agatos itu bukan cuma sekedar bicara kebaikan. Agatos itu juga bicara tentang benefit, keuntungan. Mendatangkan keuntungan. Tadi saya sudah jelaskan. Dengan pandemi ini, secara roh, jiwa, dan tubuh, bagaimana Tuhan pulihkan dan sempurnakan dalam saya dan saudara. Amin. Ya, mendatangkan keuntungan. Kita mulai lebih bersih, mulai disiplin waktu, mulai dan banyak hal. Benefit. Nah, tapi kata agatos, kata yang dipakai juga yang lain adalah kebenaran. Mendatangkan kebenaran. Jadi saya dan saudara paham bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan saya dan saudara alami, maka Tuhan ada di situ, bergerak di dalam itu. Untuk apa? Ada nilai-nilai kebenaran yang Tuhan sedang taruh dalam saya dan saudara. Yang Tuhan sedang buat dalam saya dan saudara. Ada kebenaran-kebenaran. Saya dan saudara butuh Tuhan. Ingat, tidak ada yang sempurna. Jangan sok sempurna. Dan jangan sok paling suci. Semua saya dan saudara butuh Tuhan. Saya dan saudara semua harus ingat kita punya celah kelemahan itu. Gitu. Jadi, semua masalah yang Tuhan kendalikan dalam kontrol Tuhan, itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebenaran, mendatangkan keuntungan. Jadi, bagi mereka yang mengasihi Dia, jelas keywordnya adalah mengasihi Dia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka pola pikirnya selalu curiga sama Tuhan. Tuhan gak sayang saya, makanya saya sakit. Tuhan gak sayang saya, makanya proyek ini lewat dari saya. Tuhan gak sayang saya. Ini terjadi.
Saudara, hei, dengar, berhenti dengan pikiran yang picik. Pikiran yang picik adalah selalu berpikir negatif tentang Tuhan. Berapa banyak saya dan saudara melakukan kesalahan dan Tuhan yang kena salahnya. Berapa banyak kebodohan saya dan saudara buat, lalu Tuhan kena dampaknya. Berapa banyak saya dan saudara punya tingkah laku sendiri, maka gereja yang disalah-salahin. Lalu, mulai tidak ke gereja, mulai tidak berdoa, mulai tidak mau baca firman, lalu kita pakai gaya. Gak usah Tuhan-Tuhan, gak usah doa-doa. Emang siapa kamu? Sombong? Emang udah bisa untuk bisa atasi diri sendiri? Udah bisa tanpa Tuhan? Malam ini kita mulai berubah. Amin. Nah, ternyata bagi mereka yang mengasihi Dia, baru agathos itu terjadi. Baru eido itu terjadi. Kita bisa tahu. Oh, ternyata ini tuh kebaikan Tuhan untuk saya. Semua yang kita alami, oh ternyata Tuhan sedang ajar saya untuk hidup benar. Oh, semua yang saya alami, itu berarti mendatangkan keuntungan buat saya. Baru kita tahu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia akan selalu curiga sama Tuhan, seperti saya katakan tadi. Oke? Jadi keywordnya adalah mengasihi Dia. Nah, lihat ini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Tahu nggak? Orang yang berjalan dalam rencana Allah, dia akan selalu mengasihi Tuhan tanpa batas. Katakan amin. Orang yang berjalan dalam rencana Allah, dia tidak pernah akan curiga sama Tuhan. Orang yang berjalan dalam rencana Tuhan, tidak pernah mendikte Tuhan. Orang yang ada dalam rencana Tuhan, dia akan selalu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dengar, bersyukur itu artinya setuju dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, terakhir, do our part, and God does His part. Saya suka sekali kalimat ini, saudara. Lakukan bagian saya dan saudara. Tuhan lakukan bagian Tuhan. Fac nos ex parte Deum non ex parte Dei. Haleluya. Jadi saya dan saudara jangan semuanya mau terima bersih. Dalam hidup ini kuncinya cuma dua, saudara. Alkitab kita yang setebal itu, 66 kitab itu, saudara dengar baik-baik. Itu kuncinya cuma dua. Satu, kembali ke Tuhan. Yang kedua, back yourself. Kembali ke diri. Kembali ke diri saya. Mau sukses, mau berhasil, keywordnya Tuhan. Yang kedua, kembali ke dirimu. Amin. Kunci pertama, sudah ada. Alkitab berkata, Tuhan sudah bilang gini, it's finished, semua selesai. Berkat, kesembuhan, mujizat, perlindungan, pertolongan, apa saja dari Tuhan. Sempurna dia telah kerjakan di kayu salib. Sekarang problem terbesar adalah saya. Yuk tunjukin diri, saya. Problem terbesar adalah saya. Saya problem terbesar. Kita tidak lakukan bagian kita. Kita tidak konsisten dengan Tuhan. Malam ini, kemarin, dan seterusnya, kalian didoakan. Apakah kalian cuma puas didoakan? Kalian perlu konsisten. Terus lakukan bagian. Fac nos ex parte Deum non ex parte Dei. Lakukan bagian. Semua pasti jadi. Amin. Only believe. All things are possible. Percaya saja. Semuanya pasti jadi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara semua. Tetap semangat. Oke? Tetap percaya kepada Tuhan. Dan terus berkarya dengan Tuhan. Hoteos. Na ex elogi. God bless you.